Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang postulat Einstein. Ya. Sebelum membahas tentang postulat Einstein, kita kembali dulu ke transformasi Galilean tentang masalah invariansi sebuah persamaan. Invariansi sebuah persamaan mengandung arti bahwa persamaan tersebut akan memiliki bentuk yang sama ketika ditetapkan oleh dua pengamat. Kan kita dalam suatu kejadian, pengamatnya kan ada dua, yang satu dianggap diam, yang satu lagi dianggap bergerak, gitu kan ya. Nah, apabila sebuah persamaan itu bersifat invarian, berarti menurut pengamat yang diam dan menurut pengamat yang bergerak itu sama, itu persamaannya. Terus kalau di sini tertulis bahwa dalam teori klasik diasumsikan bahwa pengukuran ruang dan waktu yang dilakukan oleh dua pengamat dihubungkan oleh transformasi Galilean, yaitu x-aksen sama dengan x min vt, y-aksen sama dengan y, z-aksen sama dengan z, t-aksen sama dengan t untuk transformasi koordinat Galileannya ya. Sedangkan transformasi kecepatan Galileannya adalah u-aksen sama dengan ux min v dan uy-aksen sama dengan uy, sedangkan uz-aksen sama dengan uz gitu ya. Nah, dengan demikian ketika sebuah bentuk tertentu dari sebuah persamaan ditetapkan oleh seorang pengamat, transformasi Galileannya dapat diterapkan pula untuk menetapkan bentuk tersebut bagi pengamat yang lain. Jika kedua bentuknya sama, maka persamaan tersebut dikatakan invarian di dalam transformasi Galilean. Untuk lebih jelasnya tentang invariansi sebuah persamaan, kita lihat contoh soal 1.11 dan 1.12. Di situ dibahas tentang persamaan gas. Kalau saya nggak salah ingat. 1.11. Oh ya, ini 1.11, 1.12 tentang ini. Lebih enak kita lihat di 1 titik ini. Ini 1.9 dan 1.10. Ya, kalau di 1.9 ini ada sebuah massa yang digantungkan di sebuah pegas dan bergerak dalam arah horizontal di permukaan yang licin. Nah, tunjukkan menurut hukum transformasi klasik bahwa persamaan gerak massa tersebut sama dengan yang dilihat oleh pengamat yang diam terhadap permukaan bidang geser dan oleh pengamat kedua yang bergerak dengan kecepatan konstan di sepanjang arah gerak pegas. Ini berarti secara sederhana, secara singkat ini diminta untuk menunjukkan bahwa persamaan ini tadi gerak pegas itu bersifat invarian, yakni menurut pengamat yang diam sama dengan menurut pengamat yang bergerak. Nah, kalau menurut pengamat yang diam itu dinyatakan seperti ini persamaan gerak massanya. Min K dikalikan X min X0 sama dengan M dikalikan turunan kedua dari X terhadap T. Ya. Ini adalah persamaan gerak pegas apabila diamati oleh pengamat yang diam. Ternyata dengan menggunakan transformasi Galilean di mana bunyinya adalah x-aksen min x-aksen sama dengan x min vt ya, vt. Sehingga kalau kita nyari x-nya kan berarti x-aksen plus vt-aksen. Nah, kalau ini kita hubungkan, kita substitusikan ke dalam persamaan ini, nanti akan diperoleh persamaan seperti yang tertulis di nomor 2 ini hasil substitusinya. X-aksen ini kita ganti dengan X-aksen plus VT-aksen, kemudian X0-nya kita ganti dengan X0-aksen ditambah VT-aksen. Nanti VT-aksen yang di sini akan dikurangi dengan yang di sini sehingga hilang. Nanti hasilnya akan hanya mengandung X-aksen min X0-aksen sehingga tertulis seperti ini. Kemudian
D kuadrat X dt kuadrat ini akan menghasilkan D kuadrat X aksen per dt aksen kuadrat. Nanti kalau ini kita masukkan, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau kita bandingkan persamaan 1 dan persamaan 2, di mana persamaan 1 adalah hasil pengamatan orang yang diam, sedangkan persamaan 2 adalah hasil pengamatan orang yang bergerak, kalau kita bandingkan di situ sama. Di sini persamaannya berbunyi min K X min X0 sama dengan M turunan kedua X terhadap T, ya. Di persamaan kedua juga demikian. Bedanya hanya di sini pakai aksen. Berarti pengamatannya menurut orang yang bergerak. Kalau kita bandingkan berarti persamaan 1 dan persamaan 2 ini bersifat invarian atau memiliki bentuk yang sama. Dengan kata lain, persamaan gerak tidak berubah atau bersifat invarian di dalam transformasi Galilean, ya. Nah, sekarang kita bahas yang soal 1.10. Di persamaan yang ada pada soal 1.10 ini sedikit berbeda dengan yang ada di 1.9. Kalau 1.9 ini persamaan gerak massa yang melibatkan gas, kan ya. Kemudian kalau yang ini adalah persamaan gelombang elektromagnetik yang melibatkan ada C di situ, di mana C adalah berhubungan dengan kecepatan cahaya. Nah, ternyata persamaan gelombang elektromagnetik itu tidak bersifat invarian di dalam transformasi Galilean. Dengan menggunakan transformasi Galilean yang sudah kita pelajari, ya. Nah, di sini ada proses penurunannya. Kalian bisa pelajari sendiri di situ. Jadi yang ada X-nya itu nanti dikonversi ke X aksen. Jadi X dengan menggunakan transformasi koordinat Galilean di mana X aksen sama dengan X min VT. Kemudian untuk kecepatannya UX aksen sama dengan UX min V, nanti akan diperoleh persamaan yang tertulis di sini. Kalau kita bandingkan persamaan yang diperoleh ini dengan persamaan yang awal, saya perkecil ya agar bisa kelihatan perbandingannya. Kalau kita perhatikan ini ya, di suku yang pertama bunyinya, sebentar. Ya, semoga cukup jelas. Di suku yang pertama ini kan del kuadrat V dx kuadrat. Untuk yang di sini juga sama. Suku pertamanya del kuadrat V dx aksen kuadrat. Berarti ini kan bentuknya sama, hanya saja yang atas ini pakai X, yang bawah pakai X aksen. Karena memang yang atas ini adalah hasil pengamatan dari orang yang diam, sedangkan yang bawah ini hasil pengamatan orang yang bergerak. Kalau kita lihat suku kedua dan suku ketiganya juga demikian, sama. Del aksen V dy kuadrat ditambah del kuadrat V dz kuadrat. Bentuknya sama, suku kedua dan suku ketiga. Suku keempat pun sama, min 1 per C kuadrat, bla 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 gitu kan ya. Ini juga sama, min 1 per C kuadrat, bla bla bla, sama. Persis, bedanya hanya di T dan T aksen saja. Tetapi, untuk persamaan yang kedua, yang menurut orang yang bergerak, pengamat yang bergerak, ternyata ada tambahan suku yang lain, suku yang kelima, yaitu plus 1 per C kuadrat dikalikan bla bla bla. Di mana hal itu tidak ada dalam persamaan gelombang elektromagnetik menurut pengamat yang diam. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa persamaan gelombang elektromagnetik ini tidak bersifat invarian dalam transformasi Galilean. Nah, inilah yang
yang membuat para ilmuwan pada zaman itu ya berpikir bahwa ternyata persamaan-persamaan yang mengandung kecepatan cahaya di dalamnya ada C di situ. Itu biasanya bersifat tidak invarian dalam transformasi Galilean. Nah, sehingga diperlukan transformasi yang lainnya yang bisa memberikan invariansi persamaan dalam persamaan-persamaan yang mengandung kecepatan cahaya itu tadi ya. Kalau di sini disebutkan bahwa persamaan gelombang elektromagnetik mengikuti teori elektromagnetika dalam persamaan Maxwell. Dengan menerapkan prosedur yang dijelaskan di sini ke dalam persamaan Maxwell, kita dapati bahwa persamaan Maxwell juga bukan invarian di dalam transformasi Galilean. Bandingkanlah dengan soal 6.23 itu nanti saja kalau kita sudah belajar itu, yang menunjukkan bahwa persamaan gelombang elektromagnetik bersifat invarian di bawah transformasi Lorentz. Nah, transformasi Lorentz ini erat kaitannya dengan postulat Einstein. Nah, kita sekarang masuk ke postulat Einstein. Setelah kita belajar tentang invariansi persamaan ya, invariansi persamaan bahwa ada persamaan yang bersifat invarian di bawah transformasi Galilean. Tapi ada juga persamaan yang bersifat tidak invarian dalam transformasi Galilean. Itu dikarenakan hal ini. Konsekuensi transformasi kecepatan Galilean adalah bahwa jika seorang pengamat tengah melakukan pengukuran sinyal cahaya yang merambat dengan kecepatan C, sebesar ini ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka pengamat yang lain yang bergerak relatif terhadapnya akan mendapatkan bahwa sinyal cahaya yang sama merambat dengan kecepatan yang tidak sama. Karena dalam transformasi kecepatan Galilean itu kan disebutkan seperti ini. Saya ketikkan di sini agar lebih jelas. Disebutkan seperti ini bahwa UX aksen sama dengan UX min V. UX aksen adalah kecepatan dari suatu kejadian yang diamati menurut orang yang bergerak, sedangkan UX ini adalah kecepatan suatu kejadian yang diamati menurut orang yang diam, dikurangi dengan V. V ini adalah kecepatan dari orang yang bergerak. Nah, kalau ini kita terapkan atau transformasi kecepatan Galilean ini kita terapkan pada suatu kejadian yang berhubungan dengan kecepatan cahaya, otomatis misalkan UX aksen ini berarti kan diperoleh dengan cara mengurangkan apa yang diamati oleh pengamat yang diam dengan kecepatan dari gerakan orang yang bergerak tadi. Berarti kan ada selisih di situ. Nah, sehingga menyebabkan ini tadi yang disebutkan bahwa sinyal cahaya yang sama nanti merambat dengan kecepatan yang tidak sama. Sebentar, ini kursornya mau saya kebawahkan tapi ya. Nah, ya. Apa yang ditentukan dalam kerangka acuan tersebut memunculkan pertanyaan bahwa jika ada seorang pengamat yang berada di posisi relatif diam terhadap kerangka acuan tersebut, apakah pengamat yang diistimewakan ini akan memperoleh nilai C untuk kecepatan sinyal-sinyal cahaya? Ini menjadi suatu pertanyaan. Nah, dengan penelitian-penelitian lanjutan, salah satunya adalah ini, percobaan Michelson-Morley yang melibatkan ether di dalamnya, saya nggak akan bahas itu. Secara sederhana, nantinya akan diperoleh seperti ini. Salah satu unsur yang berlaku umum untuk kedua hasil percobaan Michelson-Morley yang nihil tersebut dan fakta bahwa persamaan-persamaan Maxwell hanya berlaku untuk pengamat yang diistimewakan adalah transformasi Galilean. Transformasi yang nyata ini dikaji ulang oleh Einstein melalui apa yang diistilahkannya
sebagai sudut pandang operasional. Einstein mengambil pendekatan bahwa setiap besaran yang berhubungan dengan teori fisika setidaknya dalam hal prinsip memiliki prosedur yang jelas mengenai bagaimana kuantitas tersebut diukur. Jika suatu prosedur tidak dapat diformulasikan, maka besaran tersebut tidak dapat digunakan dalam fisika. Nah, di sini Einstein itu tidak setuju dengan apa yang disebutkan dalam transformasi Galilean, yaitu T absen sama dengan T. Artinya hasil pengamatan menurut orang yang bergerak tentang waktu suatu kejadian itu tidak sama harusnya. Sedangkan dalam transformasi Galilean itu kan T absen disamakan dengan T. Jadi waktu pengamatan orang yang bergerak sama dengan hasil pengamatan dari orang yang diam. Jadi Einstein tidak setuju dengan hal ini. Pernyataan yang menyebutkan bahwa dua orang pengamat dapat mengukur waktu yang sama untuk sebuah kejadian. Nah, konsekuensinya atau akibatnya transformasi T absen sama dengan T dan transformasi Galilean sisanya ditolak oleh Einstein. Jadi Einstein tidak setuju dengan apa yang disebutkan dalam transformasi Galilean. Nah, sehingga muncullah ini postulat Einstein namanya. Ide yang digulirkan oleh Einstein yang dinamai dengan prinsip relativitas. Nah, di sini kita mulai belajar prinsip relativitas. Menyatakan bahwa semua pengamat yang tidak mengalami percepatan seharusnya diperlakukan sama terhadap apapun. Walaupun mereka bergerak dengan kecepatan konstan relatif satu terhadap yang lain. Prinsip ini dinyatakan sebagai berikut postulat 1 dan postulat 2. Postulat 1 bunyinya hukum-hukum fisika sama atau invarian untuk semua pengamat inersia yang tidak mengalami percepatan. Berarti maksud dari Einstein ini harusnya hukum-hukum fisika termasuk persamaan yang tadi kita bahas, persamaan gelombang elektromagnetika itu harusnya juga bersifat invarian karena pengamatnya inersia atau tidak mengalami percepatan. Kita bisa bilang bahwa tidak mengalami percepatan karena dalam transformasi Galilean disebutkan bahwa V atau kecepatan dari pergerakan orang yang pengamat yang bergerak tadi adalah konstan, sehingga termasuk di dalam sini tidak mengalami percepatan. Jadi harusnya hukum-hukum fisikanya bersifat sama, gitu ya. Kemudian postulat yang kedua, di dalam ruang hampa kecepatan cahaya yang diukur oleh semua pengamat inersia adalah c. Jadi besar dari kecepatan cahaya itu harusnya sama oleh semua pengamat inersia ya. Jadi meskipun bergerak atau diam, yang penting dia pergerakannya tidak mengalami percepatan alias konstan, maka dia harusnya mendapati kecepatan dari cahaya itu sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon yang tidak bergantung pada gerakan sumbernya. Jadi dua hal ini yang dikemukakan oleh Einstein yang disebut dengan prinsip relativitas, itu ya. Kita bahas soal yang ada di dalam sini. Kita pakai 2.2 aja. Sebuah lampu kilap kamera diletakkan 30 km jauhnya dari seorang pengamat. Jadi ada jarak ya, 30 km dari seorang pengamat. Lampu tersebut dinyalakan oleh sang pengamat. Lampu tersebut dinyalakan dan sang pengamat pun dapat melihat kilatan cahaya pada pukul 1. Pada pukul berapakah sebenarnya lampu tersebut dinyalakan? Jadi ada jarak 30 kilo. Otomatis kan ada waktu yang diperlukan oleh cahaya itu tadi merambat dari sumber cahaya ke pengamatnya, kan gitu ya. Waktu yang dibutuhkan oleh sinyal cahaya tersebut untuk merambat sejauh 30 meter itu bisa kita cari dengan
delta T sama dengan delta S per C. Ini sebenarnya sama dengan rumus, ya, saya tuliskan agar lebih jelas. Sama dengan rumus ini. Yang sudah familiar sekali bahwa V sama dengan S per T. Atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Berarti untuk mencari waktu itu sama dengan S per V. S adalah jaraknya, V adalah kecepatannya. Karena di sini kita ngomongin kilatan cahaya lampu ini, berarti V-nya adalah kecepatan cahaya. Oleh karena itu di sini kita pakai C, kemudian S-nya di situ kita pakai delta S atau jaraknya. Jaraknya adalah 30 kilo. 30 kilo berarti 30 kali 10 pangkat 3 meter. Di sini kita ubah jadi meter karena kecepatan cahayanya disebutkan sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Karena kadang-kadang juga ada soal yang menyebutkan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 km per sekon. Jadi disesuaikan, kalau kecepatan cahayanya pakai meter, ya jaraknya pakai meter juga biar enak hitungnya, ya, biar lebih mudah. Tapi sama, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 km per sekon, sama aja. Nah, kalau kita bagi delta S dengan C-nya ini nanti akan menghasilkan 1 kali 10 pangkat min 4 second. Artinya, lampu kilat kamera itu dinyalakan 1 kali 10 pangkat min 4 second sebelum pukul 1. Jadi, kalau pengamat itu menangkap ada kilatan cahaya pada pukul 1, berarti kan logikanya si sumber cahaya itu tadi pasti menyalanya sebelum pukul 1 kan, ya, karena ada waktu yang diperlukan untuk merambat dari sumber cahaya kepada sang pengamat itu tadi. Nah, ternyata melalui perhitungan diketahui bahwa lampu kilat kamera itu menyala 1 kali 10 pangkat min 4 second, berarti 0,0001 second. Jadi nggak sampai 1 detik. Sehingga kalau kita nggak ngitung pakai fisika gini, serasa ketika lampu menyala, otomatis kita melihat atau menangkap kilatan cahaya tersebut. Padahal secara hitungan presisi jelas diperlukan waktu karena ada jarak di situ. Ya, ini adalah gambaran dari apa yang dikemukakan oleh postulat Einstein. Jadi T aksen itu harusnya tidak sama dengan T, bahwa karena ada perbedaan jarak ya harusnya ada perbedaan waktu juga, apalagi yang satu diam yang satu bergerak tadi, gitu ya. Ini adalah gambaran dari postulat Einstein. Nah, kalau transformasi Galilean itu tidak berlaku untuk hal-hal yang atau persamaan-persamaan yang mengandung kecepatan cahaya, berarti kan kita perlu transformasi yang lain yang lebih relevan, yang bisa membuat semua persamaan itu bersifat invarian. Artinya bagi pengamat yang satu dan pengamat yang lain persamaannya tidak mengalami perubahan dan bentuknya sama. Nah, itu ada di transformasi Lorentz. Nah, untuk pembahasan transformasi Lorentz akan saya sampaikan, akan kita bahas di video yang bagian yang kedua, ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan lanjutkan pembahasan pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.